Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 4 ingin memaparkan materi yaitu e-commerce, dan di sini saya Muhammad Abian Akbar, Saya Daniel Budi Pratama. Saya Muhammad. Saya Fairus Wahali Jihad. Dan saya Sifana Kadira. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang e-commerce. E-commerce yaitu salah satu bentuk kemajuan teknologi yang bisa kita rasakan sekarang. Pasti kita udah nggak asing lagi kan dengan keberadaan e-commerce, terutama orang-orang yang berbelanja online di internet. Nah, e-commerce adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan transaksi online yang berlangsung melalui internet atau jaringan elektronik lainnya. Namun, secara umum, kita mengenal e-commerce adalah sebuah aktivitas belanja online yang melibatkan jual beli produk fisik atau digital melalui internet. Bahkan, e-commerce juga mencakup kegiatan seperti jual beli, perbankan, dan penyediaan jasa. Selanjutnya, ada jenis-jenis e-commerce. Yang pertama itu ada business to business. Business to business ini jenis e-commerce di mana suatu perusahaan menjual produk atau layanan ke perusahaan lain. Dalam model e-commerce ini, pembelian biasanya memesan barang dalam jumlah yang banyak. Contohnya adalah perusahaan yang membeli perlengkapan kantor dari produsen. Selanjutnya ada business to consumer atau B2B. Adalah jenis e-commerce di mana satu perusahaan menjual produk atau layanan ke perusahaan lain. Dalam model e-commerce ini, pembelian biasanya memesan barang dalam jumlah banyak. Contohnya adalah perusahaan yang membeli perlengkapan kantor dari produsen. Selanjutnya ada business to consumer atau B2C. Dalam jenis e-commerce ini, perusahaan menjual produk atau layanan kepada konsumen. Secara umum, pelanggan e-commerce B2C itu hanya terlibat dalam industri retail. Aktivitas ini termasuk dalam kategori ini jika sebelumnya telah membeli sesuatu dari toko online. Selanjutnya ada customer to customer atau C2C. Ini menjual barang bekas kepada orang lain yang membutuhkan melalui internet. Kegiatan ini termasuk dalam jenis e-commerce. Dengan kata lain, C2C adalah transaksi online antara dua orang. Selanjutnya ada customer to business atau C2B. Adalah sistem di mana seseorang menjual produk atau layanan ke perusahaan, misalnya desainer grafis, yang menawarkan dan menjual logo ke perusahaan makanan. Ya, selanjutnya di sini saya ingin melanjutkan pemaparan materi dari teman saya yaitu jenis-jenis e-commerce. Yang pertama itu contohnya Electronic City. Electronic City itu adalah yang termasuk di e-commerce business to business. Electronic City itu adalah e-commerce yang menjual perlengkapan kantor dan rumah tangga elektronik. Selain Electronic City itu contohnya ada Ralali. Yang selanjutnya itu ada Lazada. Lazada itu termasuknya business to customer B2C. Yaitu Lazada adalah e-commerce yang menyediakan fashion, aksesoris, kosmetik, dan elektronik pribadi. Selain itu ada Gramedia, Blibli. Yang ketiga itu ada Shopee. Shopee itu adalah salah satu platform terbesar se-Asia yang sudah membuka kantor di berbagai negara. Di Shopee ini juga termasuk customer to customer, C2C. Selain itu, Shopee terdapat contoh yaitu OLX, Tokopedia, dan Kaskus. Yang terakhir itu ada freelancer. Freelancer ini termasuk di customer to business, C2B. Freelancer adalah situs web yang memberikan keahlian kepada perusahaan yang membutuhkan freelancer. Selain itu ada contoh Upwork. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang konsep dasar e-commerce. Yang pertama ada automation, otomasi bisnis proses sebagai pengganti proses manual. Konsep enterprise resource planning. Contohnya adalah otomasi email. Ketika pelanggan sudah terdaftar sebagai anggota di situs e-commerce milikmu atau berlangganan newsletter darimu, kamu bisa mengirimi email mereka secara berkala. Otomatisasi email yang bisa kamu lakukan seperti pesan selamat datang atau email verifikasi ketika pelanggan baru mendaftar newsletter. Bisa juga pesan pengingat bahwa masih ada barang di keranjang mereka yang belum di check out. Yang kedua ada streamlining atau integration. Proses yang terintegrasi untuk mencapai hasil yang efisien dan efektif. Konsep just in time. Contohnya ada integrasi sistem adalah di
Diva Foundation, salah satu yayasan terbesar di Indonesia. Mereka menghadirkan aplikasi Enterprise Resource Planning atau ERP, yaitu aplikasi manajemen bisnis yang memudahkan pengelolaan bisnis secara terintegrasi yang dibangun oleh GMC IT Konsultan. Di dalamnya terdapat aplikasi keuangan, pengelolaan SDM, sampai dengan pengelolaan dan evaluasi program kerja yang saling terhubung. Yang ketiga ada publishing, kemudahan berkomunikasi dan berpromosi untuk produk dan jasa yang diperdagangkan. Konsep electronic cataloging. Yang keempat ada interaction, pertukaran informasi atau data antar pelaku bisnis dengan meminimalisasikan human error. Konsep electronic data interchange. Yang terakhir ada transaction, kesepakatan dua pelaku bisnis untuk bertransaksi dengan melibatkan institusi lain sebagai fungsi pembayar. Atau konsep electronic payment. Contohnya ada contoh pembayaran elektronik, pembayaran dengan metode ini menggunakan internet banking, kartu kredit atau debit, atau dengan uang digital yang sudah beredar seperti GoPay, OVO, Link, Dana, dan lainnya. Pembayaran COD atau cash on delivery. Transaksi pembayaran dengan metode ini dilakukan secara langsung. Jadi penjual dan pembeli akan bertemu sesuai dengan kesepakatan, bisa juga dengan bantuan perantara kurir. Setelah menerima barang, pembeli membayarkan uang secara tunai kepada pihak penjual. Pembayaran menggunakan metode ini juga dapat meminimalisir terhadap penipuan secara online. Pembayaran lewat transfer, pihak pembeli akan mentransfer sejumlah uang ke nomor rekening penjual. Setelah membayar, barang baru akan dikirim oleh penjual melalui jasa pengiriman. Selanjutnya ada manfaat e-commerce untuk pelanggan. Yang pertama itu fleksibel. Kita bisa belanja 24/7. Manfaat ini sangat membantu konsumen dalam melakukan pengecekan, perencanaan, ataupun langsung pemesanan jasa atau barang pada usaha tertentu. Berbeda dengan toko yang biasa tutup pada jam 9 malam seperti toko buku yang hanya terbuka dari jam 9 hingga jam 9 malam. Nah, toko online ini dapat terbuka untuk pengecekan dan pembelian 24 jam selama 7 hari atau non-stop. Perbedaan waktu karena lokasi wilayah yang berbeda bukan kendala dalam melakukan e-commerce. Yang kedua ada efektif. Efektif ini bisa menghemat waktu kita. Tidak perlu datang ke toko dalam membeli produk langsung. Cukup membuka website, barang dapat langsung dipesan dan barang pun dapat dikirim ke alamat yang dituju. Yang ketiga ada harga terkendali. Yang keempat ada harga murah. Barang atau jasa semakin murah, yang terasa sangat dirasakan oleh konsumen adalah mendapatkan harga yang lebih murah karena perusahaan dapat memotong biaya operasional sehingga mampu memberikan harga yang lebih murah. Juga dibandingkan dengan membeli secara konvensional yang harus datang ke toko, pembeli harus mengalokasikan biaya transportasi, parkir untuk beberapa pembeli yang membeli sesuatu disertai dengan membeli makan atau minum. Biasanya pembeli cenderung akan membeli barang-barang yang tidak direncanakan sebelumnya. Selain manfaat untuk pelanggan, manfaat e-commerce juga ada untuk pebisnis. Yang pertama, efisiensi waktu dan tenaga. Saat pedagang dan proses jual beli masih dilakukan secara konvensional dengan tatap muka, mau tidak mau pihak pembeli harus mendatangi toko atau outlet tempat penjual menawarkan dan memasarkan dagangannya. Bisa juga penjual memilih cara memasarkan produknya dengan door to door, alias mendatangi konsumen secara langsung. Acara ini pastinya akan menghabiskan waktu dan juga tenaga. Dengan adanya e-commerce, hal itu tidak perlu terjadi lagi. Mulai dari proses promosi, pemasaran produk, pemesanan, sampai pembayaran bisa dilakukan kapan dan di mana saja. Sehingga waktu dan tenaga yang kita punya bisa dimanfaatkan untuk hal lain yang lebih produktif. Yang kedua, bisnis yang fleksibel. Kenapa? E-commerce bisa dikatakan sebagai metode bisnis yang fleksibel. Karena pengoperasian dan pengolahannya bisa kamu lakukan dari mana saja dan kapan saja. Kamu tidak perlu pergi ke toko, membuka dan menutup toko setiap hari. Cukup duduk di rumah sambil melakukan hal-hal lainnya. Bisnis sudah bisa berjualan dengan sendirinya. Dari sisi konsumen, hal ini juga memudahkan mereka untuk melihat katalog produk kapan dan di mana saja mereka mau, 24 jam setiap harinya. Selain itu, pilihan produk dengan harga yang beragam pun menjadi tak terbatas. Yang ketiga, menjadikan bisnis lintas wilayah.
Bisnis lintas wilayah di sini maksudnya bisnis yang kamu jalankan dengan e-commerce bisa meraih jangkauan pasar yang lebih luas. Teknologi dalam jaringan internet memungkinkan produk yang kamu tawarkan bisa dilihat dan dibeli oleh konsumen-konsumen yang berada di tempat, kota, pulau, sampai benua yang berbeda. Yang terakhir ada memudahkan pengembangan bisnis. Jika jangkauan pasar bisnismu sudah menjadi lebih luas, proses pengembangan atau ekspansi bisnis pun bisa dengan mudah direalisasikan. Bahkan bisa dibilang e-commerce adalah pilihan metode yang tepat untuk hal ini. Perkembangan industri e-commerce di Indonesia sangat pesat dengan banyaknya pebisnis online. Di sini saya ingin melanjutkan materi mengenai dampak positif dan negatif e-commerce. Bisnis e-commerce menjadi tren yang terus berkembang seiring perubahan pada pola hidup masyarakat yang lebih modern. Transaksi jual beli ini dilakukan secara online sesuai dengan perkembangan zaman yang lebih mengedepankan teknologi dan informasi. Bagi pelaku bisnis kecil yang hendak merambah ke e-commerce, wajib mengetahui banyak hal termasuk prosedur bisnis e-commerce. Berikut merupakan dampak positif e-commerce bagi perkembangan usaha. Yang pertama, jangkauan pasar lebih luas. Tidak ada yang tidak mungkin selama ada gadget, perangkat komputer, dan kuota internet yang benar adanya. Bagi orang yang melakukan transaksi e-commerce, tinggal klik dari genggaman saja. Jangkauan pasar yang diberikan lebih luas baik skala nasional atau internasional. Yang kedua, meningkatkan pendapatan dan mengurangi resiko biaya-biaya lain. Dampak positif negatif e-commerce memang masih menjadi topik pembahasan hangat di mana-mana. Pelaku usaha bisa meningkatkan pendapatan perusahaan lebih besar dibandingkan usaha konvensional yang harus dipotong biaya administrasi, misalnya gaji karyawan, biaya sewa toko, biaya iklan offline, dan lain-lain. Dari sisi pembeli e-commerce, jual beli online berdampak positif pada pengurangan biaya perjalanan, tenaga, dan waktu. Yang ketiga, pelayanan lebih maksimal ke konsumen. Dampak positif e-commerce sanggup menciptakan kedekatan dengan konsumen lewat komunikasi yang lebih bagus. Komunikasi penjual dan konsumen tidak dipengaruhi oleh faktor geografis. Penjual bisa saja langsung membidik pangsa pasar yang diinginkan tanpa harus menggunakan jasa perantara lagi. Mata rantai pendapatan akan lebih singkat sehingga tingkat kenyamanan konsumen lebih tinggi. Yang keempat, kemudahan dan fleksibilitas belanja. Dari segi kemudahan dan fleksibilitas belanja, e-commerce sangat menunjang produktivitas para konsumen. Mereka tak perlu lagi pergi ke tempat belanja profesional sebab belanja online bisa dilakukan kapan saja dan di mana saja. Tak hanya soal fleksibilitas waktu saja, konsumen juga bisa menetapkan mau belanja secara tunai atau kredit, menggunakan kartu debit, kartu kredit, atau dompet digital, dan lain-lain. Sistem pembayaran yang mudah dan jelas menjadi keunggulan tersendiri. Metode pembayaran menggunakan bank transfer atau transaksi elektronik membuat pelaku usaha juga lebih mudah mengecek pembayaran lebih tepat waktu. Dampak positifnya, barang akan dikirim lebih cepat dan sampai di rumah konsumen dengan selamat. Selanjutnya adalah dampak negatif dari e-commerce. Yang pertama, masih rawan penipuan online. Dewasa ini, banyak orang telah melek internet dan melakukan transaksi jual beli online lewat situs e-commerce. Namun, konsumen yang masih terjebak penipuan yang mengatasnamakan bisnis online. Misalnya, penipuan barang real fitur yang ternyata tidak sesuai dengan kondisi produk asli. Yang kedua, hilangnya ranah privasi atau pencurian data pribadi. Di Indonesia, belum ada peraturan atau perlindungan data konsumen, sehingga banyak orang yang masih ragu belanja online. Informasi rahasia yang terungkap ke pihak kurang bertanggung jawab berpotensi menyebabkan kerugian lebih. Dampak yang ketiga yaitu gangguan layanan. Indonesia masih harus menghadapi masalah infrastruktur dan prosedur e-commerce.
Masalah gangguan layanan internet bisa saja terjadi. Hal ini mengakibatkan pelaku usaha kehilangan kesempatan mendapatkan keuntungan yang lebih banyak. Yang keempat, kehilangan kepercayaan dari konsumen. Berbagai faktor bisa saja terjadi yang menyebabkan perusahaan kehilangan kepercayaan konsumen. Misalnya, gangguan teknis, faktor pelayanan, praktik bisnis yang tidak benar, dan masih banyak penyebab yang lain. Sekian pemaparan dari kelompok 4, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.